Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Hari ini Kak Devi akan menemani kalian untuk belajar tes potensi skolastik khususnya pengetahuan kuantitatif. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe ya. Oke guys, sebelum belajar, Kak Devi akan bagi tips sukses UTBK 2020 kepada kalian. Yang pertama adalah kalian jangan suudzon sama diri sendiri. Artinya kalian jangan berprasangka buruk merasa kalian tidak bisa menjawab soal ya. Karena perlu kalian tahu soal UTBK kali ini tentunya akan lebih mudah daripada sebelumnya. TPS-nya pun dengan matematika dasar yang lebih mudah. Jadi jangan suudzon. Yang kedua adalah kuasai konsep yang dasar banget. Udah konsep dasar pakai banget lagi ya. Seperti kali-kalian, bagi-bagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Baik itu operasi perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, desimal, bilangan bulat dan lainnya. So, jangan malu buat belajar pelajaran SD dan SMP ya. Kemudian yang ketiga adalah latihan gaya ujian. Nah, setiap latihan kalian harus sertakan timer ya di samping kalian. Jadi kalian bisa mengukur setiap soal kalian bisa jawab berapa detik. Nah, untuk pembahasan soal pada video ini, kalian sediakan timer dan pause videonya untuk mengerjakan soal. Oke, selamat belajar! Oke guys, kita langsung jawab soal ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Tentukan nilai dari 2018 kuadrat dikurang 2018 dikali 2019 ditambah 2020. Nah, berdasarkan estimasi waktu yang diberikan pada saat UTBK, maka tidak mungkin dikerjakan dengan cara yang biasa aja ya. Kak Devi akan kasih kalian dua cara. Cara yang pertama akan memakan waktu kurang dari 30 detik. Kemudian cara yang kedua akan memakan waktu cukup 2 detik saja. Nah, kita akan mulai dari cara yang pertama. 2018 kuadrat pada soal ini dapat dijabarkan menjadi 2018 dikali 2018 ya. Seperti ini. Kemudian hasilnya dikurangi dengan 2018 dikali 2019 dan ditambahkan dengan 2020. Nah, apa yang Kak Devi garis merah ini sama-sama memiliki pengali 2018. Sehingga berdasarkan sifat distribusi perkalian dapat dituliskan seperti ini. 2018 dikalikan dengan dalam kurung 2018 dikurang 2019. Tanda penghubungnya tanda kurang ya yang di dalam kurung karena tadi pada awalnya dihubungkan dengan tanda kurang. Nah, 2018 dikurangi dengan 2019 itu sama dengan negatif 1 sehingga kita bisa tulis seperti ini. Kemudian tentunya kita akan mengerjakan perkaliannya dulu. 2018 dikalikan dengan negatif 1 adalah negatif 2018. Kemudian kita tambahkan dengan 2020, maka kita peroleh 2. Jadi jawaban pada soal nomor 1 adalah yang D. Oke, sekarang Jutsu Smart, yaitu cara mengerjakan soal dalam 2 detik. Kita lihat angka depan dan angka belakang saja. Nah, perhatikan dengan baik ya Jutsu Smart-nya. Jadi pada Jutsu Smart ini hanya bisa digunakan pada soal seperti ini saja bentuknya. Sedangkan pada cara yang sebelumnya Kak Devi ajarkan itu dapat kalian terapkan pada berbagai soal ya. Karena itu merupakan konsep dasar dari sifat-sifat operasi bilangan bulat. Nah, untuk Jutsu Smart harus memperhatikan pola seperti ini. Nah, jadi jika A kuadrat dikurangi dengan A dikali A tambah 1 ditambah B itu sama artinya dengan B dikurang A. A di sini diwakili oleh 2018 pada soal. Kemudian A di sini juga diwakili 2018 tentunya. Kemudian A tambah 1 adalah 2018 ditambah 1 yaitu 2019. Kemudian B adalah 2020 sehingga jawaban pada soal ini adalah B dikurang A yaitu 2020 dikurang 2018 yang hasilnya adalah 2. Oke, itu dia caranya ya. Coba Kak Devi mau tahu kalian udah ngerti belum? Kita lihat soal yang ini ya. Nah, apakah sama model soal ini dengan model soal nomor 1? 17 dikali 17 dikurang 17 dikali 18. Nah, 17, 18
berarti A-nya adalah 17, A tambah 1-nya 17 tambah 1 yaitu 18. Nah, sama ya, berarti bisa kita lihat angka depan dan angka belakang saja. Lalu hasilnya adalah 30 dikurang 17 yaitu 13. Soal nomor 2, tentukan nilai dari 2018 kuadrat dikurang 2016 dikali 2020 dibagi 2018 kuadrat dikurang 2017 dikali 2019. Nah, model soal seperti ini apabila digunakan cara biasa dalam menyelesaikannya, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita langsung saja mencari dengan Jutsu Smart. Nah, penggunaan Jutsu Smart harus memperhatikan pola yang diberikan pada soal. Kita lihat penyebut dan pembilangnya sama-sama terdapat angka 2018 kuadrat yang mana dikurangi dengan dua angka yang dikalikan, yaitu pada pembilang dikurangi dengan 2016 dikali 2020. Kemudian pada penyebut 2018 kuadrat dikurangi dengan 2017 dikali 2019. Nah, apabila kalian perhatikan, ketika dijumlahkan dua angka pengurang tadi, 2016 dengan 2020 dijumlahkan menghasilkan 4036. Begitupun dengan 2017 ditambah 2019 menghasilkan 4036. Nah, 4036 memiliki hubungan dengan 2018 tadi, yaitu 2018 sama dengan 4036 dibagi 2. Nah, itu dia ya polanya. Langsung saja kalian bisa pakai Jutsu Smart-nya sehingga jawaban dari soal ini bisa seperti ini. Nah, dari mana kita dapat pembilangnya ini? 2020 dikurang 2016 kemudian dibagi 2 dan dikuadratkan. Tentunya dari soal ya. Dari soal kita tahu pengurang pada pembilang itu 2016 dikali 2020. Kemudian mereka bertindak sebagai pengurang. Maka di pembilang untuk jawabannya adalah 2020 dihubungkan dengan tanda kurang atau operasi pengurangan dengan 2016 kemudian dibagi 2. Nah, pembagian 2 itu kita lihat dari hubungan antara 2018 dengan 4036, di mana 2018 sama dengan 4036 dibagi 2. Kemudian dikuadratkan pada akhirnya. Nah, untuk mengingat langkah pengkuadratannya, kalian lihat pada soal 2018 itu dikuadratkan ya. Begitupun dengan penyebutnya. Di sini 2019 dikurangi 2017 diperoleh dari penyebut yang di atas tadi ya, kedua angkanya, kemudian dibagi 2 dan dikuadratkan. Sehingga kita hasilkan seperti ini. 2020 dikurang 2016 sama dengan 4. Kemudian 2019 dikurangi 2017 itu sama dengan 2. 4 dibagi 2, 2. Kemudian 2 dibagi 2, 1. Kemudian diperoleh 2 kuadrat per 1 kuadrat sama dengan 4 per 1, yaitu sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal cerita yang ketiga. Nah, kalian jangan pernah mumet lihat soal cerita yang seabrek kayak gini ya. Karena soal cerita terkadang itu sangat mudah, cuma terlihat sulit karena banyak sekali kalimatnya. Oke, Jutsu Smart-nya adalah kalian mulai memahami per kalimatnya. Di sini kita mulai dari kalimat pertama. Pada suatu kelas terdapat 5/7 murid yang merupakan laki-laki. Maka kalian langsung saja tulis L sama dengan 5/7. Nah, apa akibatnya ketika banyak laki-laki 5/7 dari jumlah siswa, maka banyak perempuan adalah 2/7. Dari mana didapat 2/7? Dari 7/7 dikurang 5/7. 7/7 di sini sama halnya dengan 100%. 100% jumlah siswa ya. 100% sendiri adalah 100/100. Nah, itu sama nilainya dengan 7/7. Kenapa Kak Devi pakai 7/7? Karena penyebutnya tadi 7 ya, bagian dari banyak laki-laki di kelas itu, yaitu 5/7 tadi. Kalau seandainya kalian ketemu soal banyak laki-lakinya 5/8, maka banyak perempuannya adalah 8/8 dikurangi dengan 5/8. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke kalimat yang kedua, yaitu diketahui 2/5 murid laki-laki memiliki hobi menyanyi. Nah, kita simbolkan laki-laki yang hobi menyanyi sebagai LM. Jumlahnya adalah 2/5 dikalikan dengan 5/7.
Ini kalian bisa langsung coret aja 5-nya ya, khusus untuk operasi perkalian pecahan. Jadi banyak laki-laki yang hobi menyanyi adalah 2/7 dari jumlah laki-laki. Kemudian kita tahu dari soal itu 6/14 murid memiliki hobi menyanyi. Nah, karena ada 6/14 murid yang hobi menyanyi, maka banyak perempuan yang hobi menyanyi adalah 6/14 dikurangi 2/7. Loh, kok dikurangi 2/7? Karena tadi banyak laki-laki yang hobi menyanyi, ada 2/7 dari siswanya. Sehingga kita langsung saja mendapatkan banyak perempuan yang suka menyanyi adalah 2/14. Oke. Soal menanyakan apa? Jumlah murid perempuan yang tidak memiliki hobi menyanyi. Berarti perempuan tidak hobi menyanyi ada berapa? Kita lihat banyak perempuan tadi ada 2/7. Kemudian banyak perempuan yang hobi menyanyi 2/14 dari total siswa. Maka banyak perempuan yang tidak hobi menyanyi adalah 2/7 dikurangi dengan 2/14, yaitu 2/14. Nah, adakah 2/14 di pilihan jawaban? Tidak ada ya, maka langkah yang kalian lakukan adalah menyederhanakannya. 2 dengan 14 sama-sama habis dibagi dengan 2, berarti kita bisa sederhanakan menjadi 1/7. Nah, adakah ini di pilihan jawaban 1/7? Tidak ada ya. Kita lihat di pilihan jawabannya sekarang, penyebutnya yang A itu 35, yang B 35, yang C 15, yang D 21. Kita ambil dulu yang penyebutnya 35. Kita kembali ke tadi, kita udah nemukan bahwa banyak perempuan yang tidak hobi menyanyi adalah 1/7 dari jumlah siswa keseluruhan. Nah, penyebutnya 7. 7 dikali berapa supaya 35? Tentunya dikalikan dengan 5. Apabila penyebut dikalikan dengan 5, maka pembilang juga akan dikalikan 5, sehingga diperoleh 5/35. Jadi jawabannya yang A. Next question, yaitu soal nomor 4. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini dan keterangannya adalah AE sama dengan AG sama dengan EF sama dengan GH ya. Dan FB sama dengan HD sama dengan 2AE. Nah, pertanyaannya apa? Tentukan rasio luas daerah persegi yang tidak diarsir dengan daerah persegi yang diarsir. Ketika menemukan soal seperti ini, langkah atau jutsu smartnya adalah kalian partisi bagian dari persegi ini sehingga menjadi beberapa persegi. Nah, ketika kalian jumlahkan, kalian dapat berapa persegi? Ini totalin bagian yang diarsir maupun yang tidak ya. Totalnya ada 16 persegi. Nah, bagian yang tidak diarsir ada berapa persegi? 1, 2, 3. Ada 3 persegi. Sehingga rasionya adalah 3/13 ya. Karena tadi total persegi baik yang diarsir maupun tidak ada 16. Berarti sekarang kalau yang diarsir itu ada 13. Sehingga jawabannya adalah yang C. Last question guys, diketahui P sama dengan 888 per 999 dan Q sama dengan 7777 per 8888. Nah, kalian disuruh menentukan relasi antara P dan Q. Oke, kita mulai dengan menyederhanakan P. Kita bisa tulis P sama dengan 8 kali 111 dibagi 9 kali 111. Ini kita bisa langsung coret sehingga P sama dengan 8/9. Begitupun dengan Q, kita bisa tulis seperti ini. Kemudian kita sederhanakan sehingga diperoleh Q sama dengan 7/8. Nah, jutsu smartnya seperti apa? Sebenarnya P itu bisa langsung kita temukan menjadi P sama dengan 8/9. Kenapa? Karena penyebut dan pembilangnya memiliki banyak digit yang sama. Penyebutnya memiliki 3 digit, yaitu 999. Ada 3 angka 9. Kemudian pembilangnya juga memiliki 3 digit angka, yaitu 8, 8, dan 8. 3 kali angka 8 ya. Nah, berarti Q juga seperti itu. Kita bisa langsung tulis Q menjadi 7/8. Karena banyak digit pada penyebut dan pembilang itu sama. Jadi langsung saja ditulis 7/8. Dan juga diperhatikan digitnya semua sama ya. Di P 888. Kemudian di penyebutnya itu 999. Begitupun dengan Q. Jadi kalian bisa langsung saja tulis seperti ini.
Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan hubungan antara 8/9 dengan 7/8. Kita langsung saja menggunakan kali silang. Pertama kita kalikan 8 dikali 8 itu sama dengan 64. Kalian tulis hasilnya di atas pecahan 8/9. Begitupun dengan 9 dikali 7 itu 63. Kalian tulis hasilnya di atas pecahan 7/8. Nah, 64 dengan 63 tentu hubungannya adalah seperti ini. Maka 64 lebih dari 63, akibatnya 8/9 itu lebih dari 7/8 dan P lebih dari Q. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, itu dia tadi beberapa soal TPS pengetahuan kuantitatif. Oke, sekarang untuk mengasah ingatan kalian, kalian bisa mengerjakan latihan soal nomor 1 dan nomor 2, kemudian kalian bisa jawab di kolom komentar dan Kak Devi akan mengoreksi jawaban kalian. Selamat mengerjakan! Oke, attention guys, perhatian. Berikut ini adalah jadwal penayangan video yang akan kami upload, yaitu Senin TPS penalaran umum, kemudian Kamis TPS pengetahuan kuantitatif. So, jangan lewatkan videonya ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa share ke teman-teman kalian agar kalian dapat membantu orang lebih banyak lagi. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.